Ya. Oke. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Dalam proyek UTS kali ini kami membawakan UMKM Cafe Biscotti. Next slide. Sebelum itu perkenalkan, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Joviong dengan NPM 2141257. Kedua ada saya sendiri Patricia dengan NPM 2141009. Yang ketiga ada Liora dengan NPM 2141330. Dan yang keempat ada Ricky Andiko dengan NPM 2141115. Selanjutnya. Yang pertama, ini merupakan daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada kesimpulan dan saran, dan yang keempat ada analisis dan pembahasan. Selanjutnya. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya. Berikut ini adalah gambaran usaha dari Cafe Biscotti. Cafe Biscotti telah berdiri sejak tahun 2016. Yang mendirikan Biscotti Cafe adalah Pak Roland beserta istrinya Bu Selvi. Karena Bu Selvi memiliki hobi membuat kue atau cake, maka berdirilah Biscotti Cafe yang berada di belakang Hans Inn Hotel ini. Biscotti Cafe sangat memfokuskan hidangan pastry atau kue barat yang seperti makaroni, cheesecake atau croissant. Tapi Biscotti Cafe memiliki hidangan barat seperti egg benedict stick atau seperti pasta. Selanjutnya adalah landasan teori. Next slide. Landasan teori yang pertama itu ada service product. Service product adalah produk layanan yang terdiri dari semua elemen kinerja layanan, baik berwujud, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Konsep layanan diwakili oleh produk inti dan disertai dengan layanan tambahan. Tujuan mengembangkan service product adalah untuk menciptakan persembahan sederhana dan nyata yang mudah dipahami. Produk layanan juga dikembangkan dengan fitur tertentu, misalnya memiliki deskripsi yang diartikulasikan dengan baik, menawarkan proposisi nilai yang jelas, memiliki merek, memiliki struktur harga yang ditentukan dengan cara membeli yang gampang. Semua ini dapat digunakan dalam komunikasi eksternal perusahaan, termasuk jaminan pemasaran mereka seperti website, media sosial, dan penjualan pribadi. Dengan ini, pelanggan dapat lebih memahami apa yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Service product terdiri dari yang pertama core product, komponen sentral yang memasuk prinsipal manfaat pemecahan masalah yang dicari pelanggan. Yang kedua adalah supplementary service, menambah produk inti, memfasilitasi penggunaannya, dan meningkatkan nilai dan daya tariknya. Ketiga ada delivery process, digunakan untuk mengirimkan produk inti dan masing-masing layanan tambahan. Next slide. Strategi branding untuk pelayanan. Banyak perusahaan layanan yang besar memiliki portofolio bisnis karena perusahaan harus memilih dari 4 alternatif branding yang luas, yakni branded house. Branded house menggunakan satu merek untuk semua penawaran. Manfaat dari strategi ini adalah meningkatkan kesadaran merek secara menyeluruh, mengurangi biaya pemasaran dan komunikasi, dan potensi efek spillover positif antar produk. Yang kedua ada sub-brand. Brand dimasukkan ke dalam packaging atau advertising suatu produk, walaupun produk tersebut memiliki brand lain. Tujuannya untuk menggunakan ekuitas merek perusahaan untuk mendukung sub-brand, di mana merek perusahaan memberi support pada sub-brand. Yang ketiga ada endorse brand. Merek produk mendominasi tetapi merek perusahaan masih ditampilkan. Yang keempat, house of brand. Layanan individu dipromosikan dengan nama merek mereka sendiri tanpa merek perusahaan. Next slide. Within brand equity. Untuk membangun merek yang kuat, kita perlu memahami apa yang berkontribusi terhadap ekuitas merek. Ekuitas merek adalah premi nilai yang datang dengan merek. Ini adalah apa yang pelanggan bersedia bayar untuk layanan.
di luar apa yang mereka bersedia membayar untuk layanan serupa yang tidak memiliki merek. Berikut adalah 6 komponen utamanya. Yang pertama, company presented brand, terutama melalui iklan, fasilitas layanan, dan personel. Yang kedua ada external brand communication, dari mulut ke mulut dan publisitas. Ini berada di luar kendali perusahaan. Yang ketiga ada customer experience with the company. Apa yang telah dilalui pelanggan ketika mereka menggunakan layanan perusahaan. Yang keempat ada brand awareness, kemampuan untuk mengenali dan mengingat merek ketika diberikan isyarat. Yang kelima brand meaning, apa yang terlintas di pikiran konsumen ketika merek disebutkan. Yang keenam brand equity, tingkat keuntungan pemasaran yang dimiliki suatu merek atas pesaingnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Analisis flow of service berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh kelompok kami, core produk dari mitra kami yaitu makanan dan minumannya, dan kemudian dikelilingi oleh jasa-jasa tambahan, supplementary service, yang dibagi menjadi dua peran yaitu facilitating service dan enhancing service. Facilitating service yang pertama ada informasi. Biskuit Carry and Coffee memberikan informasi melalui sosial media yaitu Instagram dan Facebook. Informasi yang diberikan meliputi jam operasional, kontak person, alamat lengkap, dan daftar menu makanan dan minuman yang lengkap beserta dengan foto masing-masing. Yang kedua adalah order taking atau pengambilan pemesanan. Berdasarkan hasil survei kami terhadap mitra, Biscotti menyediakan cara pemesanan online yang cukup mudah dan diakses karena tersedia di Instagram, sehingga pelanggan tidak menghabiskan waktu untuk mengeluarkan usaha yang tidak perlu untuk mendapatkan jasa perusahaan. Kemudian yang ketiga ada billing atau penagihan. Biscotti memberikan tagihan kepada pelanggan dengan tepat waktu, menjelaskan bagaimana total tagihan berasal dan akurat. Kemudian ada payment. Pelanggan yang makan di tempat dapat membayar tagihan di kasir dan untuk pemesanan online dapat membayar dengan lebih mudah secara online. Untuk metode pembayaran bisa berupa tunai dan non-tunai. Kemudian enhancing service. Yang pertama ada consultation atau konsultasi. Konsultasi yang diberikan mitra yaitu berupa memberikan daftar-daftar produk bestseller kepada pelanggan sehingga pelanggan mendapat gambaran untuk produk yang ingin dipesan. Kemudian yang kedua ada hospitality atau keramahan. Biscotti mempunyai pelayanan yang ramah dari semua staf-stafnya, baik secara langsung saat pelanggan berada di restoran maupun saat menjawab pertanyaan atau pemesanan pelanggan lewat sosial media. Kemudian yang ketiga ada safekeeping atau keamanan. Biscotti memberikan keamanan kepada pelanggan. Salah satunya adalah menyediakan tempat parkir untuk kendaraan pribadi setiap pelanggan yang mengunjungi restoran mitra. Kemudian ada exception atau pengecualian. Untuk pengecualian, mitra melakukannya dengan menangani keluhan konsumen atau kompensasi atas layanan yang tidak dipenuhi dengan baik. Kemudian ada 8 langkah menuju perubahan yang diinginkan. Yang pertama itu ada sense of urgency. Perubahan yang ingin dilakukan mitra yaitu ingin memperluas pemasarannya dengan mengandalkan berbagai media sosial karena mitra merasa belum cukup untuk pemasaran yang mereka lakukan saat ini. Kemudian yang kedua ada form of powerful qualitation. Menurut analisa kami, Biscotti merupakan menciptakan koalisasi kepemimpinan yang kuat dengan cara membangun hubungan yang baik antar staf atau karyawan dengan atasan dan menghindari perselisihan antar sesama karyawan. Kemudian yang ketiga, create a vision of change. Visi dari Biscotti adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen serta menjadi kafe pilihan nomor 1
yang menyediakan macam-macam menu kue, kopi, dan roti. Kemudian yang keempat, communicate the vision. Dengan diterapkan visi yang sudah ditentukan Biscotti, maka tugas dari manajer dan supervisor adalah untuk mengkomunikasikannya dengan para staf dan memberikan informasi beserta arahan yang tepat. Kemudian yang kelima, remove obstacles. Menurut analisa kami terhadap mitra, ketika mitra mengalami hambatan atau masalah, biasanya akan dilakukan meeting atau rapat antar karyawan serta atasan untuk mencari jalan keluar bersama sesuai dengan hasil dari meeting yang telah dilakukan. Kemudian yang keenam ada create short-term wins. Menurut analisa kami, Biscotti membuat kemenangan jangka pendek dengan menambah menu-menu baru sesuai dengan tema yang ditentukan dan menu-menu tersebut hanya ada saat event mereka sedang berlangsung. Kemudian yang ketujuh ada build on the chain. Biscotti mempertahankan perubahan mereka dengan mengeluarkan desain baru untuk kue-kue sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Dengan begitu, Biscotti pun identik dengan kue-kue customnya. Dan yang kedelapan, answer the change in corporate culture. Cara Biscotti mempertahankan perubahannya adalah dengan tetap mempromosikan usahanya dengan lebih luas lagi dengan mengandalkan media sosial yang ada. Kemudian ada peran corporate, operasional, dan unit dalam memimpin dan mengelola perubahan. Yang pertama ada corporate. Menurut analisa kami, peran corporate dalam memimpin dan mengelola perubahan adalah dengan menyediakan anggaran serta menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh mitra. Kemudian operasional. Peran operasional dalam memimpin dan mengelola perubahan yaitu dengan menjalankan proses produksi produk dari mitra dan memastikan jalannya proses produksi dengan aman. Kemudian unit. Peran unit dalam memimpin dan mengelola perubahan adalah dengan melakukan pelayanan langsung kepada pelanggan dan memastikan produk sampai ke pelanggan dengan aman dan tepat waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisa mengenai kesimpulan terhadap Biscotti Cafe sebagai berikut. Yang pertama, banyak orang merasa Biscotti Cafe unik karena suasana di sana yang estetik banget. Yang kedua, Biscotti Cafe sangat cocok dijadikan tempat santai bersama teman-teman. Yang ketiga, Biscotti Cafe memiliki menu makanan dan minuman yang sangat bervariasi sehingga konsumen tidak akan bosan. Yang keempat, banyak orang yang suka pergi ke Biscotti Cafe untuk ngopi karena kopinya yang sangat enak dan tempatnya sangat nyaman. Biscotti Cafe juga menyediakan layanan wifi gratis. Dan terakhir, toiletnya sangat bersih. Next. Sarannya itu berdasarkan hasil analisa mengenai saran terhadap Biscotti Cafe sebagai berikut. Yang pertama, selalu melakukan inovasi agar pelanggan lebih tertarik dengan Biscotti Cafe. Yang kedua, diharapkan mampu meningkatkan promosi dari Biscotti Cafe agar orang-orang mengetahui kafe ini dan ingin mencobanya. Yang ketiga, dapat memutar lagu yang cocok dengan suasana agar lebih menarik. Yang keempat, terus meningkatkan kualitas produk supaya pelanggan tetap loyal dan tidak berpindah hati. Sekian dari kelompok kami, maaf ada terjadi kesalahan dan terima kasih.